Selamat datang di Voitainment edisi film. Nah, pada episode kali ini aku sudah kedatangan dengan salah satu cast dan juga yang terlibat dalam film Bangsal Isolasi. Hai, I'm Kimberly Ryder. Aku di sini berperan sebagai Weni. Halo, saya Ade Darmastria. Di Bangsal saya sebagai sutradaranya. Wah, spesial banget nih, pas banget ada Mas Ade sebagai sutradara. Nah, ini dari namanya, dari trailernya, itu ketika gedung masuk, ada tulisannya jelas Penjara Ratu Adil. Ya. Oke, boleh Mas Ade ceritakan, kenapa namanya Penjara Ratu Adil? Oke, kenapa namanya Penjara Ratu Adil? Sebenarnya mau membangun kontras. Ratunya sendiri itu karena itu kayak menggambarkan bahwa di dalam sana itu ratu-ratu semua gitu, cewek-cewek semua gitu. Sementara kalau Adil itu adalah orang ya identiknya adalah ya lu kan tidak bertindak adil makanya lu masuk penjara. Jadi diharapkan para ratu-ratu itu, wanita-wanita itu yang melakukan kejahatan di sana akan dapat keadilan gitu, akan dapat rasa adil itu seperti apa. Tapi ternyata dia masuk ke tempat yang tidak adil di sana rupanya. Oke. Gitu. Kak Kim, dengan penjelasan, maksudnya ini kan eksplanasi ini pasti dijelaskan ketika reading naskah gitu. Apa implementasi yang kamu serap gitu dengan nama Penjara Ratu Adil ini dengan Aku nggak pernah tahu dikasih nama Ratu Adil. Sampai akhirnya di set ngelihat Ratu Adil, terus mikir, oh iya, oke. Interesting ya namanya ya, keren juga, oke. Oke, kalau ratu ya wanita gitu Iya, kan untuk Ratu Adil, menggambarkan iya. ya. Karena kita semua iya ratu di situ, terus adil ya nggak adil-adil banget ya, di dalam kan, situ makanya ya. kan adil harusnya di saatnya di sana mungkin kayak yang bisa kita lihat ya itu seperti yang saya gambarkan tadi. Gimana menyambungkan beberapa genre agar tetap jadi cerita yang sejalan? Challenge sih buat saya sebagai sutradara, tapi juga saya melemparkan itu juga challenge kepada semua pemain untuk menghidupkan film ini dapat 3 genre itu gitu loh. Yang paling susah adalah memang kita mendapatkan ambience dari keseraman di penjara itu gitu loh. Jadi bagaimanapun makanya saya sangat detail sekali untuk hal-hal yang set penjara, lalu kemudian pergerakan-pergerakan pemain ya kan. Saya sangat nggak bisa begini. Nah itu challenge banget buat saya. Lalu kemudian suasana syutingnya, setnya, lalu kemudian ya itu kembali ke karakter pemain. Ada yang kayaknya nih nggak bisa deh, ini terlalu drama banget ya kan, mungkin ada kata-kata yang sesuai dengan skenarionya itu nggak mungkin. Nah kita adaptasi di situ sih kalau buat saya challenge. Jadi ada perubahan sekian Banget. di set dan ketika proses syuting. Ya, Nah, betul. untuk Kak Kim sendiri, mungkin ini jadi salah satu yang genre film yang kamu perankan dengan ada thriller, misteri, dan aksi. Bagaimana kamu selama proses syuting ini? Ini pertama kali aku bukan pertama kali main film action sih, cuman actionnya yang aku lakuin sendiri gitu loh. Karena kan sebelumnya paling karakter-karakter yang lain yang fighting nih, ini aku sendiri yang fighting. Terus udah gitu, ini juga film pertama setelah sekian lama aku nggak syuting film. Jadi getting back into the zone lumayan lah ya, apalagi aku juga jarang if not at all olahraga. Terus habis itu harus berantem sama seorang Wulan Guritno. Jadi lumayan it has its challenges ya. Cuman dibawa seru, dibawa asik aja sih, karena emang it was fun, dan juga the set really helped with the whole vibe. Jadi lebih gampang masuk ke dalam mindset gitu. Oke, tadi Kak Kim menyebutkan satu kata oligarki gitu. Ya. Nah ini kan mungkin memang sebuah pesan tersirat yang pengen Mas Ade sampaikan dalam betul. film begitu, dan Betul. juga bahkan media promosinya film pun Ya. cukup mengedukasi, mulai dari baju penjara warna apa, dimulai tahun berapa, kemudian perubahannya seperti apa, kemudian gerakan perempuan itu sendiri secara sejarahnya gitu. Apakah harapan kamu menyampaikan apa yang mungkin pesan intrinsik seperti sejarah, nilai perempuan itu sendiri dalam dibalutan film thriller, action, dan misteri? Ya ini menarik. Mungkin kalau sejarah secara besarnya tidak, tapi ketika saya bikin ini itu lagi ramai sekali di mana di media orang yang punya kuasa bertindak seenak hatinya pada rakyat kecil gitu. Tidak bisa selamanya yang punya kuasa tuh seperti itu, karena
di sini ada pesannya gimana kalau orang yang tadinya Anda injek-injek itu membalikkan keadaan gitu loh. Lalu kemudian yang kedua, saya mau bahwa wanita di Indonesia coba kayak Weni karakternya, di mana dia berani, dia tidak takut, dia tidak pasif, mungkin dia tidak pasrah, ya kan? Dia itu salah satu statement saya juga, kayak pengen mencari keadilan. mencoba mencari keadilan. Saat ini banyak ya kasus-kasus yang kena ke perempuan Indonesia ya. Nah, di sini juga saya pengen, ayo lo nonton film ini, lo bisa jadi berani gitu loh. Lo bisa mengambil keputusan, lo bisa diri lo sendiri itu juga harus kuat. Kayak contoh salah satu karakternya di Weni ini gitu sih. Wow, jadi pesan intrinsik, salah satu pesannya adalah menjadi encouragement gitu Ya. untuk para wanita di luar sana. Betul. Nah, kita akan selanjutnya masuk ke segmen 2 yaitu Games Quiz. Oke. Kita akan coba kira-kira seberapa besar sih pengetahuan mereka tentang film ini. Aduh, lupa lagi. Syutingnya udah lama, kita Iya. coba. Oke. Pertanyaan pertama, apa warna font dari film Bangsal Isolasi? Weni, Kamu kenapa ragu? Silakan. Warnanya Silver. apa? Iya. Warna silver. font yang ada di poster dan di film. Oh, kalau di situ masih merah ya. Gold sih harusnya, silver. Seharusnya Ada silver, perubahan, kalau ada poster perubahan. silver. Silver. Ada perubahan. Ada perubahan. Ada perubahan. Tidak, aku yang salah menyiapkan karena terlihat dari Cuman kaos kaki. kalau Dan di Kalau di sini sini memang kita kalau masih di sini merah. Iya. Ini masih teaser Cuman warna merah. besok kita udah beda nih. Udah beda warna besok baju. besok udah beda. kejutan. Sebuah kejutan di trailer warnanya merah. Oke. Ya. Kita anggap poin ini satu sama gitu. Oke. Oke. Pertanyaan kedua, apa warna gedung penjara Ratu Adil? Oke. Merah marun. Oke, merah bata. Merah bata. Masuk, merah satu marun. poin. Pertanyaan ketiga, Weni menjadi tahanan nomor berapa? Weni. Oke. 218. Wah, Yes. Ada lagi. dia mengenal karakternya dengan baik. Oke, satu poin untuk Weni. Pertanyaan keempat, dengan barang apa Weni memukul napi lain saat waktu makan? Ini semuanya di trailer, based on Itu trailer. bukan Weni Bukan itu. Weni. Itu Bella kayaknya. Itu Bella ya? Itu Wulan. Bella. Karena rambutnya Pakai ketutup. tray ini kafeteria. Iya. Yeah, betul. Satu poin lagi. Pertanyaan kelima, Ush, belum. seragam seragam sipir Ya, warna apa? Oke, Kak Ade. olive green. Ya, betul. Exactly. Iya. Padahal aku nulisnya cuma hijau, tapi detail. Sutradara. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam trailer, di mana saja Adit dan Weni dalam satu frame? Di mana saja? Di Mana trailer saja. doang ya? Karena di trailer itu ada dua scene. Ada dua scene. frame. Oke, Kalian, ya, Satunya itu pokoknya ada arch gitu, Yes. terus ngelihat ke apa namanya tuh tengah-tengahnya. Oh, ya, iya. tengah lapangan itu. Tengah-tengah lapangan Ah. itu mereka lagi Oke, di betul. arch itu. Satu lagi. Satu lagi kayak di koridor deh. Bukan, di perpustakaan. Di perpustakaan. Mereka saling melengkapi. Gimana nih pemirsa Poi? Nggak ada Kasih yang menang setengah-setengah dong. atau satu-satu? Boleh lah, satu-satu. Satu-satu, Oke. Satu, oke. Good job. Pertanyaan ke-7. Ya. Lengkapi dialog Ibu Sekar, sang penjaga kantin. Oh. Apa deh? Saya janji akan cerita sama kamu, tapi nggak sekarang. Di sini Di sini, bahkan di sini dinding saja punya telinga, itu nggak Ya. masalah. Emang iya? Ya. iya, Yeah. Emang iya. Di sini, Aku kira kayak di sini banyak orang atau Bukan. apa gitu. nah, Enggak. itu di ending trailer, Uh. itu kayak cue-nya buat film kalian. Uh. Di sini banyak telinga. Ya. Yeay, poin satu Betul, untuk Mas betul. Ade. Oke, pertanyaan terakhir. Ini harusnya bisa jawab dua-duanya, tapi kita lihat apakah mereka kompetitif. Apa tagline dari film Bangsal Isolasi? Mati atau bertahan. Oke, satu poin untuk dua-duanya. Wah.
Keren. Terima kasih atas Udah. waktunya. Sudah. Terima kasih. Kurang nih, oh enggak ya? Mau lagi. Enggak, Kalau mau lagi, Mas Ade kompetitif banget dan dia sebenarnya lebih cepat daripada aku biasanya. I mean, he knows the whole story sampai detail-detail kayak enggak ulang gitu. Selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol cantik dengan Kak Kim berdua aja. Nah, apa kabar Kak Kim? Baik. Gimana ceritain peran kamu dalam film Bangsal Isolasi? Oke, jadi Weni ini adalah seorang jurnalis. Dia yang pastinya sayang sekali sama adiknya karena mereka yatim piatu. So adiknya itu satu-satunya orang yang dia punya di dunia ini. Terus akhirnya adiknya masuk penjara karena salah pergaulan sebenarnya. Jadi kita harus hati-hati banget kita berteman sama siapa ya. Itu salah satu message di film ini sebenarnya. Terus dia masuk penjara, terus tiba-tiba banget dia meninggal secara misterius. Jadi aku sebagai jurnalis, aku nggak bisa diem aja karena ini adik gue, satu-satunya orang yang gue punya nih. Jadi dia dengan nekatnya, gilanya masuk ke dalam penjara. She found a way to get in there untuk cari tahu ya kenapa adikku ini, what happened in there gitu. Oke. Ini kan jadi film horor. Kalau misalkan dilihat lagi track record kamu selama bermain film, ini menjadi film horor lagi setelah terakhir di tahun 2015 yang namanya Kastil Tua. Lama udah. Saking lamanya dia bahkan gak inget judulnya Kastil Tua atau Horror House. Nah, kira-kira kesulitan apa yang kamu dapatkan ketika akhirnya bermain film horor lagi setelah drama-drama yang pernah kamu peranin? Kesulitan apa ya? Sebenarnya film ini nomor satu, sebenarnya film ini bukan horor ya, lebih ke thriller, misteri, action. Apa ya kesulitannya ya? Mungkin pada setnya kayaknya ya. Kalau horor itu kebanyakan setnya itu set-set tua, lama, banyak debunya. Yang kayak gitu tuh yang bikin hidung jadi nggak enak, tiba-tiba sakit. Beneran sih, karena ini kan emang kita syuting di Benteng Panderwick ini kan buildingnya itu umurnya 200 tahun. Jadi memang ada banyak jamur ya pastinya on the walls and everything ya. Dan itu emang bikin sakit sih. Dan aku ingat Mas Ade dan beberapa orang yang lainnya tuh dalam minggu pertama kita syuting tuh udah sakit. Penyesuaian. Karena penyesuaian. Oke, ini kan peran kamu sebagai Weni banyak adegan aksi gitu, terlihat juga dari trailer kalau pemirsa Voy mau lihat. Nah, ini ada tantangan tersendiri nggak sih ketika waktu memerankan Weni sendiri? Pastinya ada, karena aku udah lama nggak syuting, terus udah lama nggak nge-gym, jadinya kan, terus udah gitu aku lawan fighting scene-nya itu adalah Mbak Wulan Guritno juga yang fit banget kan. Jadi aku ngerasa lumayan terintimidasi lah ya, dan lumayan encok juga. Jadi setiap mau syuting itu malamnya aku stretching dulu sebelum tidur, terus paginya juga. Jadi supaya aku lebih ready lah ya, lebih ready buat ditimbukin dikit lah. Buat apalagi kamu nggak pakai stuntman or something. Oh ya? nggak pakai stuntman. Wow. Kita semua nggak ada pakai stuntman di kita. Teknik keren banget, padahal berdarah-darah, barang dipukul jatuh dan lain-lain gitu. Iya, hal-hal kayak gitu emang aku kadang yang suruh kayak bukan cuma Mbak Wulan, cuman kayak ada pemain-pemain yang lainnya udah pukul beneran aja, udah tendang beneran aja biar reaksinya lebih natural. Iya. Jadi aku paling kayak kalau sama Mbak Wulan gitu kan ada scene di mana dia nendang aku gitu. Aku masukin sesuatu dulu di dalam baju gitu. Itu sih yang itu salah satu memories yang akan terlupakan. Lebam dong.
ada lebam-lebam dikit biasa lah, biru-biru di sini apa. Saking totalitasnya ya sampai akhirnya, au, gitu ya. Oke, dari beberapa peran yang pernah kamu jalani gitu, kan kamu biasanya antagonis gitu. Mungkin bukan biasanya, ya beberapa. Banyak sih lumayan. Ya, karena aku awal-awal masuk ke entertainment industry ini kan sinetron juga antagonis, dikasihnya kebanyakan antagonis. Oke, sampai akhirnya kan kamu ini dapat karakter yang protagonis gitu. Bagaimana mendalami karakter Weni dengan perubahan emosi yang banyak disorot? Gimana ya? Kita mencoba untuk Apakah nggak kamu banyak acting kayaknya. Iya, jadi kayak lebih ke ya udah ngomong seperti ya biasanya aja gitu loh. Ada thought prosesnya, nggak cuman mikir apa yang ada di script doang, terus going through the emotions juga. Jadi jangan acting, malah lebih ke reacting. Oke, apakah ini jadi gini, kamu kan sekarang sudah menjadi seorang ibu gitu. Apakah itu juga sedikit mempengaruhi kamu? Karena kan mungkin setiap Iya orang sih, mungkin nggak ya. itu akan berubah ketika punya anak. Mungkin secara ya. feeling begitu. Iya, ini juga salah satu mungkin film kedua apa ketiga aku setelah aku selesai Melahirkan? Bukan. Oh, Selesai kuliah, malah kuliah aku kan bidangnya juga acting kan. Jadi ada banyak yang bisa diambil setelah itu, terus setelah melalui udah menikah, udah punya anak, udah banyak berkembang lah ya setelah itu. Jadi udah banyak range of emotionnya, udah banyak yang bisa dimasukin dalam acting aku. wow. Oke, baik. Nah, kalau dulu kamu aktif sinetron, FTV gitu. Apakah sekarang masih terbuka dengan kesempatan itu atau memilih tetap di film? Terbuka, cuman masih pilih-pilih sih, karena kan emang udah punya anak, emang prioritasnya udah mengarah ke membesarkan mereka, jadi harus pilih-pilih yang mana yang mungkin nggak take up so much of my time. Mungkin kalau project besar pun, let's say 2 bulan, terus udah aku ambil break dulu, spend time sama anak-anak, look after them. Karena kalau aku menyerahkan anak-anak ke orang lain, mereka walaupun itu my mom, mereka akan cara dididiknya pastinya akan berbeda dari cara orang tuanya. Dan mereka akhirnya akan end up lebih seperti orang yang ngurusin mereka daripada kita sebagai orang tuanya. Gitu. Oke, berarti bagaimana seorang Kimberly memilih project yang worth untuk dilakukan sekaligus sambil menjalani kehidupan pribadi? Yang nggak take up so much time, mungkin hanya maksimal 2 bulan. Terus yang storyline-nya worthwhile juga, pemain-pemain yang lainnya, wah ini kayaknya menarik nih, direkturnya juga. Hal-hal seperti itu sih, ada banyak lah ya yang thought process yang harus masuk ke that decision. Tapi kalau aku lihat dari list kamu, film-film yang udah pernah kamu peranin, kayaknya tuh kayak setiap tahun satu Satu ya. Apakah ini jadi juga Mungkin direncanakan? ya. Atau? Enggak sih. Pernah sih ada setahun mungkin aja. ada 3 pernah kayaknya ada. Oh, yang terakhir cuman tuh kan kamu Mangku Jiwo yang pemeran pendukung itu ya. Ah, Dan ini iya, juga itu barengan juga berarti kan pernah, sama iya. Bang Sel? Mangku Jiwo itu baru tayang tahun kemarin. Enggak, apa proses awal tahun syutingnya ini kamu ya? bareng nggak sama Bang Sel? Enggak. Itu berapa bulan sebelumnya kalau nggak salah ya. Dan itu cuman sehari 2 hari syuting doang sih saat itu, cuman dikit doang sih. Enggak di plan sebenarnya, cuman emang kebetulan aja. Cuman emang baiknya gitu aja sih, setahun tuh 1 atau 2 film yang insya Allah bagus, terus mungkin 1 series pendek mungkin. Karena kedepannya akan ada series pendek sih. Clue. Itu clue. Jadi tidak hanya film besar, layar lebar maksudnya, tapi ada series Ada project. mungkin ya
Kimberly menjadi pemeran utama. We'll see. We'll see. Oke, kamu kan dengan suami sama-sama menjadi pemeran, aktor kita bilang. Apakah kalian punya keinginan bahwa nanti anak kalian Enggak sih. meneruskan gitu? Apa ya, kita sadar kita gimana susahnya lah ya dalam industri ini. Mungkin orang yang ngeliat kita sebagai aktor, oh gampang, oh it's easy or whatever. Cuman sebenarnya enggak gitu, it's quite difficult. Kayak ada challenges-nya lah ya. Cuman kita tidak mengarahkan anak kepada Acting. suatu hal yang spesifik, apalagi acting. Kita lihat aja mereka baiknya kemana. Kita mencoba untuk nyetir mereka ke hal yang lain dulu kayaknya. Cuman kalau ujung-ujungnya ke acting ya udah mau gimana. Tetap membiarkan pilihan mereka. Iya. Baik, terima kasih atas waktunya Terima Kim. kasih Semoga banyak. film Bangsal Isolasi tembus 1 juta penonton dan Amin. kita tunggu seriesnya. Amin. Oh ya, thank you. Bye, Om Safai. Bye-bye.